Ini dia 5 aturan penting ala Steve Jobs. Kalian pasti tahu brand bernama Apple. Produknya yang biasa kita pakai seperti iPhone, MacBook, iPad, dan lain sebagainya merupakan produk yang sangat luar biasa diakui oleh pasar. Tapi semua ini nggak akan terjadi kalau nggak ada orang hebat di belakang brand Apple. Siapa lagi kalau bukan Steve Jobs. Di video ini kita bakal kulik 5 hal penting atau 5 aturan penting yang dimiliki Steve Jobs sehingga dia bisa sukses dalam menjalankan bisnisnya. Let's go! There needs to be someone who is sort of the keeper and reiterator of the vision. Because there's just a ton of work to do. And a lot of times, when you have to walk 1,000 miles and you take the first step, it looks like a long ways. And it really helps if there's someone there saying, well, we're one step closer. The goal definitely exists. It's not just a mirage out there. So in 1,001 little and sometimes larger ways, the vision needs to be reiterated. I do that a lot. Ya, maksud dari quotes ini adalah kamu harus terus berani mencoba dan hadapi goals kamu secara perlahan-lahan. Nah, Steve Jobs di sini tuh ngajarin kita tentang pentingnya untuk berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ya, maksudnya ya kalau kamu punya mimpi, ya kamu hadapi, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah jiper atas mimpi kamu. Ya coba aja perlahan-perlahan kamu lakuin, kamu kejar gitu. Misalnya misalnya kamu cita-cita pengen naik gunung. Perlahan-lahan kamu latih, mulai dari jogging dulu, ya kan? Mulai dari latihan pergelangan kaki gitu. Mulai dari nabung untuk beli peralatannya, sampai dengan latihan yang ditingkatkan terus-menerus sehingga secara tidak langsung mental kamu akan terbentuk dan berani untuk menghadapi goals kamu. Kan orang bilang, kalau goals kita belum diketawain, berarti goals kita masih B aja. Jadi, tulis mimpi besar kamu dan hadapi goals kamu. I'm not sure I learned this when I was at Apple, but I learned it based on the data when I was at Apple. And that is, I now take a longer-term view on people. In other words, when I see something not being done right, my first reaction isn't to go fix it. It's to say, we're building a team here and we're going to do great stuff for the next decade, not just the next year. And so, what do I need to do to help so that the person that's screwing up learns? Versus how do I fix the problem? And that's painful sometimes. And I still have that first instinct to go fix the problem, but that's taking a longer-term view on people is probably the biggest thing that's changed. And then I don't know, that's maybe the part that's biological, but yes. Nah, kalau maksud dari quotes ini adalah kamu harus punya pendirian dan dibarengin dengan tindakan. Jadi misalnya kamu ngelihat ada sesuatu hal yang menurut kamu nggak benar gitu, atau menurut kamu ini kayaknya bisa lebih baik lagi. Kamu sebagai seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang hebat, sebagai manusia yang hebat, kamu nggak cuman bacot doang gitu. Kamu harus benerin gitu, kamu tindak sendiri, kamu terjun langsung benerin mana yang menurut kamu, menurut prinsip kamu benar. Jadi di sini ngajarin bertindak itu lebih penting dibandingkan bersuara. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Quotes ketiga ini sebenarnya cukup lumrah, tapi kebanyakan orang lupa bahwasanya kita itu harus mencintai apa yang akan kita kerjakan. Dengan kita mencintai apa yang akan kita kerjakan, tentunya kalau misalnya lagi ada permasalahan, lagi ada penurunan, lagi ada ketidakstabilan, kita akan tetap mau berjuang dan kita akan semangat terus untuk ngelakuinnya.
Dibandingkan kita ngerjain sesuatu hal yang memang dari awal kita nggak begitu suka, apalagi sampai kita benci. Otomatis kalau ada hal yang tidak kita suka muncul, ya kita akan ninggalin tuh kerjaan atau aktivitas itu. It was worth about over $1 million when I was 23, and over $10 million when I was 24, and over $100 million when I was 25. And it wasn't that important because I never did it for the money. I think money is a wonderful thing because it enables you to do things. It enables you to invest in ideas that don't have a short-term payback and things like that. But especially at that point in my life, it was not the most important thing. The most important thing was the company, the people, the products we were making, what we were going to enable people to do with these products. So I didn't think about it a great deal. Oke, jangan money oriented. Nah, Pak Steve ngajarin kita nih, buat jadi orang itu jangan terlalu berorientasi pada uang. Memang segalanya butuh uang, tapi nggak semuanya itu juga bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu, dalam melakukan sesuatu gitu, ada baiknya kita bisa memilih nih, mana ruang yang memang bisa kita manfaatkan untuk mencari uang, dan mana memang ruang yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Jadi nggak semuanya kita orientasikan dengan uang. The greatest people are self-managing. They don't need to be managed. If once they know what to do, they'll go figure out how to do it. They don't need to be managed at all. What they need is a common vision, and that's what leadership is. What leadership is having a vision, being able to articulate that so the people around you can understand it, and getting a consensus on a common vision. We wanted people that were insanely great at what they did, but we're not necessarily those seasoned professionals, but who had at the tips of their fingers and in their passion the latest understanding of where technology was and what we could do with that technology, and who wanted to bring that to lots of people. So the neatest thing that happens is when you get a core group of 10 great people, it becomes self-policing as to who they let into that group. So I consider the most important job of someone like myself is recruiting. Di sini Pak Steve ngajarin kita tentang bagaimana cara menjadi orang yang hebat. Nah, orang yang hebat itu adalah dia yang bisa memanajemen dirinya dengan baik. Di sini bukan berarti kamu tidak mau diatur sama orang ya. Di sini maksudnya adalah bukan kita jadi orang yang nggak bisa diatur. Tetapi orang hebat adalah orang yang punya inisiatif tinggi bagaimana dia mengelola dirinya. Misalnya kita sadar diri gitu, kalau misalnya kita kurang ya kita belajar secara inisiatif untuk jujur, untuk disiplin, dan untuk toleransi. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memanage diri kita supaya bisa menjadi lebih baik. Yang dimaksud seperti itu. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari konten ini adalah Pak Steve Jobs pengen banget ngajarin kita bahwasanya orang yang hebat adalah orang yang bisa tahu dirinya siapa dan bisa memperbaiki kesalahan yang dimiliki dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk juga kalau kamu belum menemukan apa yang kamu cari, ya teruslah untuk kamu cari, teruslah kamu kulik sehingga sampai di poin yang tepat kamu akan menemukan apa sih sebenarnya yang ingin kamu cari. Karena setiap orang punya start dan finishnya masing-masing. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe channel harisini.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.